Baik, kita masuk perlahan karena ayat ini tipis secara lafaz, tapi dalam secara batin. QS Al-Araf, tempat tertinggi ayat 5, berbunyi, makna ringkasnya, ketika azab kami datang, tidak ada lagi pengakuan mereka selain berkata, sesungguhnya kami adalah orang-orang zalim. Ayat ini tampak seperti kisah kehancuran kaum terdahulu. Dalam tasawuf, Tadabbur Kalbu, ia justru berbicara tentang detik kejujuran terakhir, jiwa di hadapan cahaya kebenaran. 1. Hakikat ayat. Pengakuan yang terlambat. Menurut pendekatan Imam Junaid Al-Baghdadi, ma'rifatullah bukan soal banyaknya pengetahuan tentang Allah, tetapi ketersingkapan hakikat diri di hadapannya. Pada ayat ini, pengakuan kami zalim muncul bukan karena kesadaran ruhani, melainkan karena tirai sudah disingkap paksa. Ini bukan ma'rifah, melainkan terbongkarnya hijab. Dalam istilah Junaid, ma'rifah adalah mengenal Allah sebelum dipaksa oleh azab. Artinya, jika pengenalan diri baru muncul saat tidak ada jalan kembali, itu bukan buah tazkiyah, itu reaksi keterdesakan. Tadabbur Kalbu, suara batin yang tertunda. Dalam laku tasawuf, ayat ini dibaca sebagai peringatan bagi kalbu yang lalai. Setiap manusia sebenarnya telah mendengar bisikan ayat ini sejak di dunia. Saat hati gelisah tanpa sebab, saat nurani menegur diam-diam, saat doa terasa hampa, namun nafs berkata, nanti saja. Imam Al-Ghazali menjelaskan dalam Ihya bahwa nafs yang tidak ditazkiyah akan selalu menunda pengakuan sampai cahaya tidak lagi lembut. Teguran berubah menjadi keterpaksaan. Ayat ini adalah suara kalbu yang akhirnya kalah oleh waktu. Sri, ma'rifatullah menurut Al-Ghazali, sadar sebelum dihadapkan. Bagi Imam Al-Ghazali, ma'rifatullah adalah terbukanya mata hati untuk melihat kezaliman diri sebelum Allah menyingkapkannya. QS Al-Araf 5 menunjukkan kegagalan tazkiyatun nafs, zalim kepada diri sendiri, menunda taubat, mematikan rasa butuh kepada Allah. Maka pengakuan itu benar, tetapi tidak menyelamatkan, karena tidak lahir dari kesadaran, melainkan dari keterpaksaan realitas. 4. Hakikat ma'rifat dalam ayat ini. Ayat ini mengajarkan bahwa ma'rifatullah bukan sekadar tahu bahwa Allah Maha Kuasa. Ma'rifatullah adalah mengaku kecil sebelum dihancurkan oleh kebenaran. Ma'rifat sejati terjadi saat kalbu masih bisa kembali, bukan saat pintu ditutup. Dalam bahasa tasawuf, pengakuan setelah hijab disingkap bukan makom, tapi keputusan. 5. Pesan bagi salik. QS Al-Araf ayat 5 adalah cermin keras bagi penempuh jalan batin. Jika hari ini kalbu masih bisa menangis tanpa sebab, itu rahmat. Jika hari ini hati masih merasa bersalah tanpa dilihat orang, itu tanda hidup. Karena ketika pengakuan hanya tersisa di ujung azab, ma'rifat sudah tidak berfungsi, hanya menjadi saksi. Ayat ini mengajak salik untuk mengaku sebelum dipaksa, kembali sebelum dipanggil, dan mengenal Allah sebelum diri dibongkar olehnya. Di titik inilah, ma'rifatullah bukan teori, tetapi keselamatan. Kita lanjut satu langkah lebih dalam. Jika ayat 5 adalah pengakuan yang terlambat, maka tempat yang tinggi QS Al-Araf ayat 6 adalah pengadilan batin yang tak bisa dihindari. Makna lahir ayat ini, Allah pasti akan menanyai orang-orang yang telah diutus Rasul kepada mereka, dan Allah akan menanyai para Rasul itu sendiri. Dalam tafsir biasa, ini tentang hisab umat dan Rasul. Dalam tasawuf, Tadabbur Kalbu, ini adalah hakikat perjumpaan jiwa dengan kebenaran tanpa perantara. 1. Hakikat pertanyaan bukan untuk mencari jawaban. Menurut Imam Junaid Al-Baghdadi, Allah tidak bertanya karena tidak tahu. Pertanyaan ilahi adalah penyingkapan keadaan, bukan pengumpulan informasi. Dalam bahasa Junaid, ketika Allah bertanya, yang menjawab bukan lisan, tapi keadaan hati. QS Al-Araf 6 berarti, setiap jiwa akan diperlihatkan apa yang sebenarnya ia hidupi, bukan apa yang ia klaim. Ma'rifatullah di sini adalah menyadari bahwa hidupmu sendiri adalah jawabanmu. Ditanya umat dan Rasul, makna batinnya. Secara batin, Rasul tidak hanya dipahami sebagai nabi lahiriah, tetapi juga akal yang diberi petunjuk, nur hidayah,
Suara kalbu yang jujur. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa dalam diri manusia ada hujah, internal saksi batin yang terus menyampaikan kebenaran. Maka makna ayat ini secara tasawuf. Jiwa akan ditanya, mengapa engkau tidak mengikuti cahaya yang sudah sampai? Cahaya Rasul batin akan ditanya, apakah engkau telah menyampaikan dengan jelas? Tidak ada ruang untuk menyalahkan keadaan. Sri, tadabur kalbu, hisab, dimulai sejak hidup. Bagi para salik, ayat ini bukan ancaman masa depan, tapi peringatan masa kini. Setiap kegelisahan tanpa sebab, setiap doa yang terasa kosong, setiap ibadah yang hambar, itu adalah pertanyaan Allah yang datang sebelum hari hisab. Imam Junaid menyebut makom ini sebagai diadili sebelum diadili. Inilah tanda orang yang mulai mencium ma'rifat. Kalbunya sering diperiksa sebelum dunia memeriksanya. 4. Tazkiyatun nafs. Menurut Al-Ghazali, dalam Ihya, Al-Ghazali menekankan bahwa tazkiyatun nafs adalah menyelaraskan jawaban batin sebelum pertanyaan datang. QS Al-Araf 6 menunjukkan bahwa amal lahir bisa diperdebatkan. Niat batin tidak bisa disangkal. Maka marifatullah adalah ketika seseorang hidup seolah sedang ditanya, bukan menunggu hari ditanya. 5. Hakikat marifatullah. Dalam ayat ini, marifatullah bukan mengetahui jawaban yang benar, melainkan menjadi jawaban yang benar. Ayat ini mengajarkan bahwa Allah Maha Hadir dalam setiap detik kesadaran, bahwa hidup adalah sidang terbuka, dan kalbu adalah saksi yang tak bisa disuap. Siapa yang membersihkan nafsnya akan menemukan bahwa hisab paling berat justru sudah terjadi di dunia. Dan itu rahmat, karena ketika pertanyaan Allah sudah terasa sekarang, jawaban di akhir tidak lagi menakutkan. Ia hanya pengesahan dari apa yang telah jujur dijalani. Kita tiba pada ayat yang tampak sederhana, tapi dalam tasawuf justru menjadi poros kejujuran. Ruh. QS Al-Araf ayat 8. Makna ringkasnya, timbangan pada hari itu adalah benar. Siapa yang berat timbangannya? Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dalam bacaan lahir, ini soal mizan amal. Dalam tasawuf, tadabur kalbu, ini adalah penentuan nilai diri di hadapan kebenaran mutlak. 1. Hakikat timbangan, bukan angka, tapi bobot hakikat. Menurut Imam Junaid Al-Baghdadi, Allah tidak menimbang banyaknya perbuatan, tetapi kehadiran Allah di dalam perbuatan itu. Yang ditimbang bukan ramai atau sepinya amal, besar atau kecilnya ibadah, melainkan apakah amal itu lahir dari kalbu yang hidup atau dari nafs yang ingin selamat. Dalam bahasa Junaid, amal tanpa ikhlas tidak berbobot, meski tampak berat. Marifatullah di sini adalah kesadaran bahwa nilai bukan ditentukan oleh bentuk, tetapi oleh sumbernya. Al-waznu yaumaidin al-haq. Kebenaran sebagai ukuran. Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa satu-satunya standar di sisi Allah adalah al-haq, kebenaran sejati. Artinya, amal yang bercampur riya akan menguap, amal yang dilakukan dengan kehadiran hati akan memadat. Tazkiyatun nafs adalah proses mengeluarkan udara palsu dari amal, sampai yang tersisa hanyalah kejujuran. Maka dalam tadabur kalbu, ayat ini berkata, yang berat bukan yang tampak besar, tapi yang sanggu-sangga benar. Sri, kalbu sebagai beban dan sayap. Dalam tasawuf, kalbu bisa menjadi beban yang memberatkan jika penuh cinta dunia, atau sayap yang mengangkat jika penuh kehadiran Allah. QS Al-Araf 8 mengisyaratkan bahwa kalbu sendirilah yang ditimbang. Amal hanyalah bayangannya. Imam Junaid menyebut orang yang sampai di sini sebagai orang yang amalnya ringan di dunia, tapi berat di sisi Allah. 4. Siapa yang beruntung? Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa keberuntungan bukan berarti lolos dari hisab, tetapi ketika yang ditimbang sesuai dengan apa yang diyakini. Tidak ada kejutan bagi orang yang telah menata batinnya. Yang berat di akhir adalah yang sudah terasa berat dalam arti bernilai di dunia. Orang seperti ini hidup tidak untuk menumpuk amal, melainkan menjaga kemurnian kalbu, agar setiap amal punya jiwa. 5. Hakikat marifatullah dalam ayat ini. QS Al-Araf ayat 8
mengajarkan inti makrifat. Allah tidak tertipu oleh bentuk. Allah tidak silau oleh banyak. Allah menimbang dengan kebenaran mutlak. Marifatullah adalah saat seorang hamba berhenti menghitung amal dan mulai menimbang kehadiran Allah dalam dirinya. Di titik ini, timbangan bukan lagi ancaman. Ia menjadi kepastian yang menenangkan. Karena siapa yang telah membersihkan nafsnya akan mendapati bahwa yang berat di sisi Allah adalah kejujuran yang telah lama ia latih dalam sunyi.